Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bendera berwarna kuning telah ditancapkan di pagar rumah, pertanda bahwa di rumah itu ada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Beberapa warga terlihat telah berkumpul memenuhi pelataran rumah milik almarhum. Di pojok sana, Darmoko juga hadir didampingi oleh sang istri. Doa dan tahlil pun langsung diadakan, dibacakan dan dipimpin langsung oleh putra almarhum, yaitu Ahmad Muzaki, calon ustadz muda sekaligus orang yang akan meneruskan wasiat bapaknya untuk terus memimpin kampung tersebut dengan dakwah-dakwah yang telah almarhum ajarkan kepadanya semasa hidupnya. Pengetahuannya tentang ilmu agama juga melimpah ruah, karena dirinya adalah sanak didik terbaik dari guru almarhum yang tak lain merupakan pendiri pondok pesantren yang pernah dimasuki. Terlihat di sana Minul ingin sekali bergabung dengan yang lainnya untuk turun bacakan Yasin sekaligus menganturkan belasungkawa atas kepergian beliau. Namun ketika kakinya mulai memasuki halaman dan hendak menginjak tangga rumah, dengan cepat Bunyai pun langsung bangkit dan beranjak untuk menghampirinya. Ia langsung menarik tangan Minul dengan kasar hingga wanita ayu itu terjatuh di pelataran rumahnya. Semua mata tampak heran dengan sikap yang ditunjukkan dari istri sesepuh kampung tersebut. Dengar kalian wahai semua, wanita ini berikut dengan suaminya yang berdiri di sana. Mereka telah sengaja merencanakan semua ini untuk membunuh suamiku, ucapnya dengan lantang. Mereka pun langsung mengalihkan pandangannya kepada Minul dan Darmoko. Beberapa dari yang lain nampak berbisik dan mengomentari atas ucapan yang baru saja dilontarkan oleh Bunyai. Sebagian lagi terlihat tak percaya dengan apa yang didengarkannya barusan. Menurut mereka, Minul dan Darmoko adalah orang yang baik. Tak mungkin sampai tega untuk menghabisi nyawa pemimpin desanya itu. Namun mereka juga belum tahu apa penyebab dari kematian almarhum yang sebenarnya. Mengapa sesepuh kampung yang sangat mereka hormati bisa meninggal tepat di rumah Darmoko? Coba kalian ingat lagi, siapa saja korban yang telah tewas di rumah mereka? Apakah kalian tidak merasa curiga dengan hal yang janggal itu? Atau jangan-jangan mereka telah melakukan praktek pesugihan dan membuat warga kampung ini satu persatu menjadi tumbal? Pikirkanlah itu. Entah apa yang ada di benak Bunyai saat itu, sehingga ia tega untuk memfitnah pasangan suami istri itu atas tindakan keji yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan. Astagfirullah, bohong. Semua itu adalah bohong. Kematian beliau tak ada sangkut pautnya dengan kami. Itu sudah kehendak yang di atas. Sungguh, saya dan istri saya juga turut prihatin atas apa yang menimpa almarhum saat ini. Darmoko merasa tak terima dengan fitnah keji yang telah Bunyai tunjukkan padanya. Sebisa mungkin ia mencari pembelaan karena memang dirinya tidak merasa bersalah atas hal itu. Kalau memang tidak, lalu mengapa banyak warga yang tewas di rumahmu, Dar? Tempo lalu Marjuki, kemarin Pak Ijo, dan sekarang sesepuh kampung kita, teriak para warga yang lainnya. Kini mereka telah terpancing oleh fitnah keji yang telah dibuat oleh Bunyai. Ayo jawab, Dar. Para warga kini mulai mendesaknya agar memberikan jawaban yang pasti jika memang dirinya benar tidak melakukan praktek yang disebutkan tadi. Percuma, dia tidak akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kini kedoknya telah terbongkar dan pasangan suami istri itu tak tahu akan memberikan alasan apa lagi kepada kalian, teriak Bunyai. Matanya mungkin terlihat berkaca-kaca, namun sunggingan bibirnya menunjukkan bahwa dirinya sangat gembira ketika warga mulai menaruh curiga
kepada mereka. Bayangkan jika hal ini terjadi kepada kalian semua. Lihatlah tubuh suamiku yang terbujur kaku di sana. Apakah kalian semua hanya bisa menatapnya saja? Kata-kata Bu Nyai kian lama semakin ngawur. Istri dari sesepuh kampung itu terus saja berusaha untuk memprovokasi warga agar mereka semua menghinanya dan mengucilkannya sekaligus mengolok-oloknya di depan khalayak ramai seperti ini. Melihat tubuh suaminya yang bergetar, Minul pun langsung berlari untuk menghampirinya. "Mas, bagaimana ini? Mereka sudah termakan oleh fitnah palsu itu. Apa yang harus kita lakukan di saat ini, Mas?" Istrinya kini mulai ketakutan. Ia terlihat bersembunyi di ketiak suaminya untuk menutupi sebagian wajahnya karena malu ditatap oleh para warga. Gemuruh teriakan warga semakin membuat Minul dan Darmoko semakin tergugu di tempat. Ia tak tahu mengapa warga dengan mudahnya langsung percaya dengan cerita bohong yang dibuat oleh Bu Nyai. Jika memang benar dia melakukan praktik pesugihan, lebih baik langsung kita adili saja di sini, teriak salah seorang warga dengan lantangnya. "Iya betul. Mungkin tidak benar saja desa ini sekarang. Lebih baik kita candang saja tubuh Darmoko beserta istrinya di bawah pohon jati besar yang ada di sana." Mereka semakin tersulut oleh amarah. Jangan libatkan istriku dalam hal ini. Cukup aku saja yang menanggung hinaan keji seperti ini. Silahkan lakukan apa saja yang kalian mau, tapi camkan ini baik-baik. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan praktik maupun ritual yang kalian sebutkan tadi. Darmoko bergerak maju ketika melihat warga yang bergerak mendekat ke arah istrinya. Jika kamu memang tidak melakukannya, maka buktikanlah kepada kami. Jangan hanya sekedar omong kosong belaka untuk menyembunyikan nama baikmu yang sudah tercemar, timpal mereka. Apakah tidak cukup kalian tadi menyaksikanku bersumpah atas nama yang kuasa? Ungkap Darmoko. Kini matanya mulai berkaca-kaca. Alah, orang kalau sudah ketahuan kedoknya yang begini, sering bawa-bawa nama Allah dalam urusan pribadinya. Bu Nyai tiba-tiba langsung menyautinya. Ayo, lebih baik kita langsung saja arak dia ke pohon besar itu. Mereka langsung menyeret tubuh Darmoko dengan kasar. Untung saja mereka tidak melibatkan Minul lagi dalam hal itu. Seketika hati Darmoko menjadi lega. Walaupun setelah ini ia tak tahu apa yang akan para warga lakukan kepadanya. Jangan bawa suamiku, aku mohon. Sontak Minul langsung memegangi dengan erat salah satu kaki dari mereka, berharap mereka mengasihaninya agar merubah pemikirannya untuk menghukum Darmoko yang jelas-jelas tidak bersalah. Namun apalah dayanya kala itu, mereka malah melayangkan kakinya hingga tubuh Minul terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Rasakan kalian, anggap saja itu sebagai pembalasanku karena kalian telah beraninya menghilangkan nyawa suamiku. Sunggingan senyum kepuasan terukir jelas di bibir Bu Nyai. Tunggu kalian. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ustadz muda yang kala itu langsung berlari seusai mendoakan jenazah sang ayah. Ia kemudian menghampiri mereka yang kini tengah menyeret Darmoko. Melihat kehadiran putranya, Bu Nyai langsung menunduk. Untuk apa juga Saki kesini? Bisa hancur semua rencanaku ini, batinnya. Mau kalian bawa kemana, Mas Darmoko? Tanyanya kepada mereka. Sudahlah mas, lebih baik Mas Saki fokus saja ke pemakaman beliau. Biar pria pembuat onar ini jadi tanggung jawab kami. Sontak mereka padanya, agar anak dari almarhum Ustadz Abdul Salam tidak ikut campur dalam urusan mereka. Saya bertanya, mau dibawa kemana dia? Tanyanya sekali lagi, namun dengan suara yang meninggi.
kami akan mengikat tubuhnya untuk mencambuknya di bawah pohon jati besar yang ada di sana. Sahut para warga serentak. Mendengar hal itu, Ustadz muda langsung terperangah. Beginilah hukum yang berlaku di desanya kelahirannya ini. Tanpa membuktikannya terlebih dahulu, mereka dengan seenaknya menyeret tubuh manusia layaknya seekor hewan saja. Kampung terpencil ini sepertinya belum mengetahui hukum yang berlaku di dunia ini. Bahkan, jika mereka hidup di kota, tindakan yang mereka lakukan ini bisa dituntut dan dipidanakan jika yang dituduh memang benar-benar terbukti tidak melakukannya. Apa alasannya hendak mengikat tubuhnya di sana? Kembali Ustadz muda memberodong mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab saat itu juga. Sudahlah, Le. Jangan ikut campur urusan mereka. Atau nantinya kamu juga akan terseret dalam masalah di bawah si Darmoko ini. Bu Nyai nampak melarang putra tercintanya untuk tak ikut campur dalam hal tersebut. Sebentar, Bu. Semua ini harus diluruskan. Jika mereka tidak ada bukti untuk menunjukkan bahwa Mas Darmoko tidak bersalah, mereka tidak bisa dong seenaknya menyeretnya seperti binatang begini. Memangnya kalian tidak kasihan melihat istrinya yang saat ini sedang hamil? Ustadz muda langsung membuat mereka semua terdiam dengan ucapannya. Orang seperti mereka memang pantas dihukum, Le. Sudah jelas-jelas si Darmoko telah melakukan praktik pesugihan. Banyak sekali korban berjatuhan di rumahnya sebelum kau menginjakkan kakimu ke sini. Papar Bu Nyai dengan tegas. Ia tetap kekeh pada pendiriannya untuk menyebarkan fitnah keji yang dibuatnya kepada warga kampung. Benar apa yang dikatakan Bu Nyai, Mas Zaki. Sudah banyak orang-orang yang ditemukan meninggal di rumah Darmoko. Dan yang terakhir adalah almarhum Bapak Mas Zaki sendiri. Sahut salah seorang warga. Apa kalian punya bukti jika Mas Darmoko benar-benar melakukan ritual pesugihan itu dan menjadikan orang-orang kampung kita ini sebagai tumbal? Ingat, jika kalian tidak mempunyai bukti apapun, itu sama saja dengan menuduh dan memfitnah namanya. Jelas kepada mereka. Kan buktinya sudah jelas toh. Banyak warga yang mati di rumah Darmoko. Teriak mereka. Agaknya mereka sudah capek karena niatnya untuk mengepung Darmoko saat ini sepertinya tengah dihalang-halangi oleh Ustadz muda. Itu bukanlah bukti yang valid untuk menyalahkannya. Bagaimana jika kematian mereka tidak ada unsur campur tangan dari Mas Darmoko? Ia tetap berpihak kepada Darmoko dan istrinya. Karena dirinya tahu pasangan suami istri itu tak mungkin melakukan praktik yang mereka sebutkan tadi. Sejauh yang ia tahu, Darmoko dan Minul dikenal sebagai warga yang baik dan teladan. Itu betul Mas Zaki. Demi Allah, saya tidak melakukan pesugihan seperti yang mereka tuduhkan kepada saya. Akhirnya Darmoko buka suara untuk membela dirinya. Sudahlah, tutup mulutmu. Jangan bawa-bawa nama Allah jika sudah ketahuan tertangkap basah. Begini sajalah, biar sama-sama lega. Kita adakan saja sumpah pocong selepas pemakaman beliau. Bagaimana? Setuju? Ujar warga yang lainnya. Mereka menyarankan agar Darmoko bersumpah pocong dan membuktikan jika dirinya memang benar-benar tidak bersalah. Sumpah macam apa ini? Sumpah ini hanya berlaku di masa lampau. Tidak etis jika zaman sekarang masih melakukan ritual sumpah semacam itu. Pas Mas Darmoko mengucapkan sumpah atas nama Allah, kalian semua pada tidak percaya kok. Ini malah mengusulkan sumpah yang tidak masuk di logika. Ustadz muda tiba-tiba menjadi geram dengan keputusan yang mereka ambil. Mas Zaki adalah anak muda zaman sekarang. Tidak tahu betapa kuatnya efek sumpah pocong setelah dilakukan nanti. Mungkin beberapa dari mereka tidak mempercayainya, tapi kami semua percaya. Dan sebagian penduduk negara kita juga sudah membuktikannya. Lagi pula,
Desa kita lagi gemar-gemarnya akan teror sosok pocong berwajah mengerikan. Nah, anggap saja jika Darmoko berbohong, maka pocong itu akan mengantuinya seumur hidupnya. Bagaimana? Mereka malah semakin nekat untuk mendesak Darmoko agar mau melakukan ritual sumpah pocong tersebut. Baiklah, saya akan menuruti usul dari kalian semua, semata-mata untuk membuktikan bahwa diri saya memang benar-benar tidak bersalah. Tapi untuk itu, saya juga mempunyai sebuah syarat yang harus kalian semua penuhi, seru Darmoko. Ia mau untuk menuruti permintaan mereka, asal mereka setuju dengan syarat yang Darmoko ajukan. Baiklah kalau begitu, katakan syarat apa yang harus kami penuhi? Sahut mereka. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Mas Zaki jika perkataan saya ini terdengar lancang. Saya ingin Bunyai juga turut serta dan mau dalam melakukan sumpah pocong ini bersama dengan saya, tutur Darmoko. Syarat yang dibuatnya membuat para warga bingung untuk mengambil tindakan. Mereka tidak berani jika harus melibatkan Bunyai dalam hal ini, karena mereka masih menganggap bahwa Bunyai adalah salah satu orang yang paling disegani di desanya itu. Loh mas, mengapa kok tiba-tiba ibu saya disangkut pautkan dalam hal ini? Tanya ustadz muda yang nampak kebingungan. Mengapa Darmoko menyeret nama ibunya dalam kasus tersebut? Sebelumnya saya minta maaf mas. Jadi begini, Bunyai lah yang telah menuduh saya melakukan praktik pesugihan tersebut. Beliau juga dari tadi mencoba untuk menghasut para warga agar mereka semua marah dan benci kepada saya. Pengakuan dari Darmoko malah membuat ustadz muda semakin tersentak. Ia langsung melirik tajam ke arah sang ibu yang saat ini terlihat ketakutan dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Tidak, semua itu bohong. Aku tidak pernah menghasut mereka untuk menghakiminya. Warga sendirilah yang telah membongkar kedok aslinya. Dengan setengah gugup, Bunyai masih sempat-sempatnya untuk mencari sebuah pembelaan. Melihat sikap ibunya, kini ustadz muda pun menjadi tahu bahwa kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengannya. Sikap Bunyai yang telah salah tingkah saat dipandangi oleh putranya semakin menunjukkan bahwa dialah dalang dibalik terjadinya huru hara ini. Ustadz muda tak habis pikir dengan sang ibu. Apa faedahnya dengan memfitnah orang yang jelas-jelas tidak melakukan hal yang dituduhkannya tadi? Mengapa ia sampai tega untuk membuat berita bohong supaya Darmoko beserta istrinya diamuk oleh massa? Sekilas muncul dalam benaknya bahwa semua ini ia lakukan dikarenakan rasa sakit hatinya yang dikarenakan belum ikhlas menerima kepergian sang ayah. Daripada kita saling beda paham begini, lebih baik Bunyai menyanggupi saja syarat dari Darmoko. Toh, jika apa yang dikatakan Bunyai tentang Darmoko yang melakukan praktik pesugihan itu memanglah benar, Bunyai tidak perlu takut begitu dong. Seru salah seorang warga. Ia mendesak agar Bunyai menyanggupi saja syarat yang diajukan oleh Darmoko. Beraninya kalian menyuruh-nyuruh saya? Tidak, saya tidak mau melakukannya. Tatapan Bunyai langsung tajam kepada orang yang berani menyuruhnya tadi. Bu, ya kalau ibu memang yakin bahwa Mas Darmoko melakukan praktik yang ibu tuduhkan tadi, mengapa ibu menolak saran dari para warga? Ungkap ustadz muda dengan setengah berbisik kepada ibunya. Shh, diamlah. Jangan ikut campur masalah ibu. Sentak Bunyai pada sang putra. Kemudian ustadz muda pun langsung menggandeng ibunya dan membawanya pergi dari kerumunan para warga. Maaf, saya permisi sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan ibu saya, ucapnya sembari mengatupkan kedua tangannya. Melihat gerak-gerik ustadz muda, agaknya Darmoko mengerti bahwa sang putra telah mengetahui akan rencana licik ibundanya. Maka dirinya langsung menyeret Bunyai pergi dari kerumunan. Darmoko sangat berharap
Semoga saja Ustadz muda bisa menyelesaikan semuanya dan bisa membujuk Bunyai untuk mengembalikan nama baiknya. Ia lalu memeluk Minul dan mengusap perut sang istri yang sudah nampak membuncit. 4 bulan lagi istrinya itu akan melahirkan. Entah bagaimana keadaannya, jika waktu kelahirannya anaknya tiba, dirinya malah tidak bisa menemani istrinya di saat ia membutuhkannya. Mas, apa yang Mas Darmoko pikirkan saat ini? Tanya Minul. Ia melihat ketegangan pada raut wajah suaminya. Tidak apa-apa, Dek. Sejenak tadi Mas mulai berpikir, bagaimana nantinya jika warga tetap ingin menghukum cambuk sampai Mas tiada. Mas berpikir saat anak kita lahir nanti, ia sudah tidak memiliki sosok ayah lagi. Paparnya kepada Minul. Yang seketika setelah mendengar semua itu, sang istri langsung membungkam mulut suaminya dengan tangannya. Tidak, Mas. Jangan pernah sesekali bicara seperti ini lagi. Aku, berikut anakmu yang belum lahir ini, masih membutuhkanmu, Mas. Percayalah bahwa putra dari almarhum Ustadz Abdul Salam akan menyelesaikan semua ini. Beliau akan membantu kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Ucap Minul yang nampak meyakinkan suaminya. Iya, Dek. Mas percaya sepenuhnya dengan Mas Zaki. Tapi kan kamu juga tahu sendiri bagaimana watak ibunya. Aku takut jika Bunyai tetap kekeh pada pendiriannya dan tidak mau minta maaf kepada kita. Dan yang lebih Mas takutkan lagi, bagaimana jika gertakan yang Mas minta tadi malah disanggupi olehnya? Bagaimana jika Bunyai lebih memilih melakukan ritual sumpah pocong itu? Dek, kamu kan tahu sendiri bagaimana efeknya nanti jika sumpah itu sampai terjadi. Pengaruhnya sangatlah besar. Walaupun sebagian dari mereka menyepelekan hal ini, jika tuduhan yang dilayangkan Bunyai kepada kita itu salah, maka seumur hidupnya Bunyai akan merasakan ketakutan yang luar biasa, karena setiap saat harus merasakan teror sosok pocong yang disebabkan oleh tulangnya sendiri. Jelas Darmoko kepada istrinya. Walaupun sudah difitnah, Darmoko masih tetap mengkhawatirkan keadaan Bunyai setelah ini. Sedangkan di belakang rumahnya, terlihat di sana Bunyai tengah adu cekcok dengan putranya sendiri. Ia dengan berkacak pinggang juga bicaranya yang lantang. Kini tengah memberitahu sang putra agar tidak turut campur dalam urusannya. Kau ini sama saja seperti bapakmu. Boya sekali-kali itu jangan jadi orang yang terlalu baik. Nanti kebaikanmu itu malah dimanfaatkan oleh mereka. Dan ternyata benar kan? Lihatlah dirimu sekarang yang sudah berani untuk memusuhi ibumu sendiri. Anak macam apa yang kulahirkan ini? Dia lebih berpihak kepada seorang pembunuh ketimbang mendukung ibunya untuk memberikan pelajaran kepada pembunuh bapaknya. Terlihat Bunyai tengah memaki-maki putranya. Sadarlah, Bu. Mereka bukanlah seorang pembunuh. Kematian bapak tidak ada hubungannya dengan mereka. Sahut sang putra yang mencoba untuk membuka lebar-lebar mata hati ibunya, supaya belajar ikhlas untuk berlapang dada. Untuk apa kau mati-matian membela mereka, Le? Aku ini ibumu. Ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan. Ibu yang melahirkanmu, mendidikmu, hingga sekarang. Kau kelak yang akan menggantikan tugas ayahmu untuk memimpin desa ini. Tapi kini, kau malah melawan ibumu sendiri. Ucapan Bunyai. Matanya mulai berkaca-kaca karena putranya lebih berpihak kepada orang lain ketimbang memberikan dukungan kepadanya. Jika ibu ingin Zaki untuk melanjutkan tugas bapak, harusnya ibu kan juga bisa untuk membenahi diri ibu sendiri. Bagaimana sikap untuk menjadi seorang istri dari ulama besar, dan sikap ibu ini untuk mencerminkan bahwa ibu adalah istri dari bapakku? Seru Ustadz muda. Seketika itu juga tamparan mendarat pada pipinya. Beraninya kau, beraninya seorang anak kecil sepertimu menasihatiku tentang cerminan akhlakku. Beginilah jadinya jika kau terus-terusan bergaul dengan mereka. Sekarang terserah.
Walaupun kau bersujud ratusan kali, bahkan ribuan kali, aku tak akan pernah mau untuk meminta maaf padanya. Tuturnya. Ia masih kekeh mempertahankan sikap angkuhnya itu. Baiklah, terserah ibu saja. Kalau begitu, silahkan. Terima saja syarat dari Mas Darmoko. Saya permisi dulu. Ustadz muda pun langsung meninggalkan ibunya. Ia merasa sudah tidak mengenal ibunya lagi. Bukan perihal tentang tamparan yang dilayangkannya tadi. Akan tetapi, mengapa hanya dengan kata maaf saja sepertinya susah sekali untuk ia ucapkan kepada Darmoko beserta istrinya. Jika sang ibu bisa mempertimbangkan lagi keputusannya, Ustadz muda masih mengharapkan alangkah baiknya jika ibundanya itu minta maaf saja dengan mereka daripada menerima tantangan warga yang melakukan sumpah tersebut bersama Darmoko. Dan pada akhirnya, jika apa yang dituduhkannya itu salah, maka seumur hidupnya ibunya akan terus merasakan diteror oleh sosok pocong akibat tulah yang dibuatnya sendiri. Di sisi lain, Bu Nyai masih terlihat ketakutan jika harus melakukan ritual sumpah pocong tersebut bersama Darmoko, karena ia sangat tahu bahwa tuduhan tentang pesugihan yang dilakukan Darmoko hanyalah rekayasanya saja agar para warga membencinya dan menghukumnya. Namun ia juga sampai tak habis pikir dengan putra semata wayangnya yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang mendukung ibunya sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menerima tantangan itu, maka seumur hidupku aku tidak akan bisa tenang. Tapi aku kan juga tidak meminta maaf kepada mereka. Ocenya. Sudahlah. Diteror sosok pocong masih baik ketimbang aku harus merendahkan diriku di hadapan mereka. Toh ini juga hanya teror biasa. Tak mungkin pocong itu bisa menghabisiku, bukan? Ucapnya dengan sumbar. Kemudian dengan langkah tegap dan hati yang mantap, Bu Nyai pun keluar untuk menemui para warga untuk mengumumkan bahwa dirinya telah siap untuk disumpah dan siap untuk menerima resikonya setelah ini. Baiklah, saya menerima tantangan kalian untuk melakukan sumpah pocong itu bersama dengan Darmoko, disaksikan oleh jenazah suami saya yang ada di dalam sana. Setelah pemakaman suami saya, tepatnya selepas sholat asar, sumpah ini akan dilangsungkan di musola kita. Dan saya akan bertanggung jawab setiap ucapan saya jika saya ucapkan ini memang salah. Saya siap jika seumur hidup saya harus diteror oleh sosok pocong. Jika tuduhan yang saya lakukan kepada Darmoko terbukti fitnah. Gemuruh petir langsung terdengar di atas sana. Langit mendadak menjadi hitam pekat. Suasana desa seolah menjadi mencekam. Para burung mulai berterbangan untuk mencari perlindungan. Seperti sebuah isyarat akan terjadi badai besar di kampung Mojo Asem. Semuanya mendadak terjadi setelah Bu Nyai menyatakan bahwa dirinya telah siap untuk disumpah pocong. Iringan warga kemudian mulai mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ustadz muda mengambil posisi terdepan untuk memikul keranda yang berisi jenazah sang ayah, dibantu oleh Darmoko yang berada di sampingnya. Derayan air mata perlahan mulai bercucuran. Namun para warga desa lainnya mengingatkan agar Ustadz muda rela dan ikhlas untuk melepaskan kepergian beliau. Ditahan sebentar Mas Zaki air matanya, ucap Darmoko padanya. Iya Mas, saya tidak menyangka saja beliau meninggalkan saya secepat ini. Sautnya kembali menyeka peluh putih yang terus-menerus keluar dari kelopaknya. Sekali lagi, maafkan saya Mas Zaki. Ini semua akibat keteledoran saya, kata Darmoko. Lagi-lagi yang merasa tak enak akan musibah yang sudah terjadi. Prosesi pemulasaran akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan apapun.
Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan pemakaman dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.